tempatnya. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan kembali selamat datang dalam acara workshop Life Skills, meningkatkan kualitas SDM fokus yang berkepribadian dengan teknik coaching. Selanjutnya akan kita awali dengan sambutan dari Ketua Umum Forum Komunitas Ustadzah Provinsi DKI Jakarta. Kami silakan dengan hormat Al-Mukarramah Uminda Ustadzah Hajah Bahijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah malla nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Yang kita hormati, yang kita cintai, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Hajah Ferry Farhati, Ibu Anita Semang MA, selaku narasumber kita yang kami cintai dan yang kami banggakan, Ibu Ustadzah Hajah Dr. Faridah Hamid, Ustadzah Nina, Bu Erna, seluruh pengurus wilayah fokus DKI dan Kepulauan Seribu, Depok, serta dari Bekasi, Ketua FKMT DKI, Ketua PRK, dan Ibu Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, seluruh peserta workshop Life Skill yang insya Allah hari ini kita semua sudah mulai berubah menjadi lebih baik, dan insya Allah ilmu kita bertambah atas rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah kebahagiaan yang tidak ternilai bagi kami fokus DKI Jakarta. Cita-cita sudah lama Bu Feni kepengen jumpa dengan Ibu. Kalau dibilang orang ngidam, dari baru ngidam 3 bulan sampai ngelahirin, sampai hamil lagi, sampai ngelahirin lagi, baru hari ini Allah takdirkan bisa ketemu. Dan kebetulan masih dalam bulan Syawal, kami haturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga Ibu dan keluarga selalu dalam ridho, tuntunan, pertolongan, kesayangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat keluarga Ibu Allah kabul, yang susah Allah gampangin, semua cita-cita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama karena udah ada di medsos, selamat dengan calon menantu yang baru saja kemarin, tapi saya emang diundangnya dari medsos, saya lihat orang di medsos. Mudah-mudahan kita doakan menjadi pasangan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia, insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kami laporkan kepada Ibu, peserta hari ini ada 150, tamu VIP ada 25 orang. Seluruhnya 175. Tadi kita buka jam 8 tepat, diawali dengan tahlil, zikir dan doa. Kita bersolawat. Tadi cantik-cantik Bu, katanya keren-keren Ibu nggak ada keahlian. Mudah-mudahan ini perjalanan acara, rundown acara telah kita lalui bersama sampai dengan materi coaching yang diberikan oleh Bu Anita Seman. Sudah sampai 2 jam kita mendapatkan dari beliau, dan lanjut hari ini acara yang kita tunggu-tunggu, yang sangat kita rindukan dan yang luar biasa bagi kita semua, ketemu dengan Bu Ferry. Mudah-mudahan beliau selalu bisa memberikan arahan-arahan, memberikan motivasi kepada kita untuk bisa menjadi ustadzah yang unggul dalam ilmu, unggul dalam amal, unggul dalam kesolehan, dan tentunya kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Ferry atas kehadiran Ibu. Mudah-mudahan
langkah Ibu pada hari ini akan memberikan asa. Apa itu asa? Memberikan bekas positif yang tidak akan habis bagi kita semua. Akan kita kenal sepanjang hidup kita bahwa Fokus pernah dikunjungi, dihadiri oleh Bu Ferry, dan insya Allah acara ini menjadi acara yang bermanfaat dan penuh dengan berkah. Karena itu acara kita pada hari ini sampai sekitar jam 3.30, jam 15.30 sampai waktu asar lewat insya Allah. Dan pesertanya alhamdulillah masih lengkap, mungkin berkurang daripada yang VIP, dan ada satu orang yang memang sedang sedikit kurang sehat, pulang lebih dulu. Karena itu kepada Bu Ferry kami mohon kepada Ibu bisa memberikan arahan-arahan kepada kami semua untuk kami bawa pulang, untuk kita jadikan bekal dalam berjuang membina umat, membawa kemaslahatan kepada umat yang insya Allah ini semua cinta kepada Ibu, cinta kepada Bapak. Setiap kita ketemu dalam acara pengajian diutamakan doa buat Bapak dan Ibu, tidak pernah kita lupa, alhamdulillah. Sebab doa yang didoain kita tahu itu sangat mustajab, dan kita berdoa dengan ketulusan, nggak diminta doain saya enggak, Ibu nggak pernah doain saya enggak. Tapi kita ingat kata Ibnu Hambal, beliau mengatakan, jika aku punya doa yang mustajab, yang pertama aku doakan adalah pemerintahan kami, pemimpin kami. Alhamdulillah kita doakan Bapak jangan sampai salah ngomong, jangan sampai salah tanda tangan, jangan sampai salah langkah, diselamatkan oleh Allah, husnul khotimah dalam jabatan. Tinggal beberapa bulan menghitung waktu, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2022 kita ketemu lagi di bilik pemilihan. Saya nggak mau kampanye, tapi saya yakin Ibu mendoakan Bapak yang terbaik buat Bapak, terbaik buat Ibu, terbaik buat seluruh bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Ferry. Mudah-mudahan hati kita diikat terus oleh Allah. Walaupun kita jarang ketemu, tapi alhamdulillah hati kita terus ingat. Semoga kehadiran Ibu menambah spirit buat kita mengikuti acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Anita dan semua yang hadir. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan, bimbinglah kami semua. Bimbinglah anak, keluarga, keturunan, cucu kami semua, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Haja Ferry Farhati sebagai keynote speaker dan juga sekaligus berkenan membuka acara. Kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai dan banggakan juga guru saya, Ustazah Hajah Bahijah Hamid, Ketua Forum Komunitas Ustazah DKI Jakarta. Yang saya hormati, sudah nggak ada, Pembina Fokus Bapak Haji Yazid Ramli, Ketua Suriah NU Bapak Kiai Haji Budi Ishak, Ketua MUI Jakarta Timur Bapak Haji Didi Supandi, Aktor Kepulauan Seribu Bapak Habib Alawi, juga Ketua DMI DKI Jakarta Bapak Kiai Haji Ma'mun Alajubi. Ketahuan nih datangnya harusnya pagi. Nama-nama yang saya sebut nggak ada semua di sini. Udah pada pulang semua. Kemudian tentunya Ketua Perempuan Remaja dan Keluarga PRK DKI Jakarta Ibu Nuraini, narasumber kita Ibu Anita, juga para ustazah yang hadir hari ini,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ingin meminta maaf karena keterlambatan. Saya baru pulang dari Pulau Seribu. Tadi bareng dengan Ibu Bupati, katanya beliau mau kesini juga, sudah hadir ya? Oh enggak, Ibu Bupati tadi bertemu. Saya bilang saya akan mampir acara di Hotel Cempaka. Dia juga katanya mau kesini, nggak tahu nih jadi apa enggak. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan rasa syukur yang tidak terhingga karena diberi teman guru seperti Bu Ustazah Bahijah yang selalu mengajak saya kepada aktivitas-aktivitas kebaikan. Cuman yang jadi masalah seperti tadi katanya ngidam udah lahiran, kita belum pernah ketemu. Jadi waktunya yang mungkin tidak bisa membuat kita selalu bertemu secara fisik, tapi insya Allah selalu dikenang. Kemudian juga saudara dari Ustazah Bahijah ini juga teman dekat kami waktu kami sekolah di Amerika. Ibu Ida ini salah satu panutan dari keluarga kami karena sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anaknya tetap bisa sekolah tinggi sampai selesai dan terus menjadi pemimpin bagi kita semua, memimpin sekolah, memimpin universitas, dan sungguh sebuah kebanggaan bisa menjadi bagian, bisa dipertemukan dengan keluarga Ibu Ustazah Bahijah. Kemudian mungkin cerita sedikit bagaimana saya bisa hadir di sini. Memang doanya makbul kalau di malam takbiran. Di malam takbiran kami bertemu di JIS, dan di sana Ustazah minta saya untuk hadir di acara sebelum acara hari ini. Di acara hari ini, dan saya berjanji waktu itu insya Allah bisa hadir. Mendadak kemarin dapat kabar saya harus ke Pulau Seribu. Jadi ke Pulau Seribu dulu, baru selesai acara di Pulau baru saya sempatkan mampir ke sini. Alhamdulillah itu semua berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena berkah, karena ridhonya juga saya bisa bertemu di sini, dan tentunya para ustazah yang hadir juga menjadi bagian dari rasa bahagia saya bisa bertemu. Kemudian topik yang disampaikan Ustazah waktu itu adalah tentang parenting ya Ustazah, bagaimana kita menyiapkan SDM. Kalau bisa dari bicara sedikit tentang parenting. Mungkin sebetulnya ilmu yang paling bisa kita lihat bagaimana kita menjadi orang tua yang baik itu sudah dipraktekkan betul di keluarganya Ustazah Bahijah. Saya lihat seluruh keluarga semuanya ini ya berhasil. Ustazah Bahijah satu saudara itu boleh dibilang ustazah semua. Iya Bu ya. Kebetulan. Bukan kebetulan, itu karena ibunya, karena orang tuanya. Dan sebetulnya yang pantas berdiri menjelaskan tentang parenting mungkin dari keluarga Ustazah Bahijah. Bagaimana pengalaman dididik orang tuanya yang kemudian menjadi sosok yang luar biasa seperti sekarang. Kalau saya sendiri mungkin ini karena sering bersama PKK ya, saya selalu membuat singkatan apa sih sebetulnya tugas orang tua terhadap anak untuk menyiapkan mereka menjadi SDM yang unggul. Gampang ingatnya Bu, bagimu. Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan stimulasi. Nah, stimulasi ini yang banyak dari mulai pelajaran agama, dari mulai sekolah TK dan sampai dewasa yang menjadi bekal untuk mereka memiliki life skill. Tapi yang utama itu bahagiakan dulu anak dan beri kecukupan gizi. Allah sudah menyiapkannya dari ASI,
dari air susu ibu yang sangat cocok untuk anak sampai usia 2 tahun. Sudah menjadi dasar yang kuat. Biasanya anak yang full diberi ASI sampai 2 tahun itu memiliki kelebihan dibandingkan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI. Bu Anita punya setuju ya Bu Anita ya? Ilmunya nih, Ibu Anita ini temannya Ibu Indira almarhum yang bersama saya membuat kelompok komunitas rumah pencerah, isinya tentang parenting untuk anak-anak, untuk orang tua. Jadi pas ketemu rasanya terharu sekali ingat Ibu Indira yang begitu baik, guru parenting saya. Al-Fatihah untuk beliau. Insya Allah dia sudah berada di surganya. Amin insya Allah. Kembali lagi kepada tugas orang tua. Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup dan stimulasi. Kemudian itu adalah tugas. Kemudian kebutuhan anak apa saja sih? Kebutuhan anak itu ada 5. Mudah-mudahan saya masih ingat. Pertama, keteraturan, keterlibatan, ya, keteraturan, dipercaya, ada sense of self, diberi kesempatan untuk eksplorasi, dan kemudian perlu bahagia, terakhir lagi bahagia. Jadi intinya bahagia. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, kalau waktu dalam sehari itu kira-kira berapa lama diluangkan untuk anak? Bersama, bukan untuk anak, bersama anak-anak. Kalau untuk anak sih setiap saat 24 jam ibu itu waktunya untuk anak. Dari mulai mendoakan, dari mulai menyiapkan segala hal di rumah. Tapi waktu bersama anak kurang lebih berapa lama? Misalnya bangun jam 4, anak-anak sih diikutin dalam usia dalam waktu jam 5 misalnya ya, paling telat jam 5 deh anak-anak bangun, siap-siap sarapan, mandi apa. Sarapan berangkat sekolah sebelum pandemi. Nah, selama waktu pendek itu, apakah ibu-ibu mencurahkan kasih sayangnya atau ngomel? Ngomel. Jadi, oleh karena itu penting bagi orang tua untuk memiliki nilai. Nah, ada 5 nilai. Ada 5 nilai yang perlu dikuasai oleh orang tua, khususnya ibu. Nilai pertama adalah cinta. Itu sudah sunatullah, kita ini seorang ibu pasti sayang sama anaknya. Bentuknya macam-macam. Pasti cinta sama anaknya. Tapi kadang cara menyampaikannya, cara mengekspresikannya yang salah. Tadi bentuk ngomel itu sebetulnya bentuk cinta. Ingin anaknya cepat berangkat sekolah tepat waktu, ingin anaknya sarapan yang cukup. Tapi bentuk penyampaiannya salah, yaitu dengan ngomel. Jadi oleh karena itu nilai yang kedua yang harus dimiliki oleh orang tua adalah pembelajar. Jadi orang tua harus mau belajar gimana cara menyampaikan rasa cinta yang benar, yaitu dengan mendidik anak dengan cara yang benar. Ilmunya ada sekarang, ilmu berkembang pesat. Dari dulu mungkin nggak ada ini tentang otak anak, sekarang ada. Gimana dulu orang nggak tahu kenapa anak kecil kok nangisnya keras gitu. Mungkin sekarang ada ilmunya kenapa anak itu menangis keras ketika lahir. Jadi ilmu terus berkembang. Kalau orang tuanya nggak berkembang, maka cara penyampaian cintanya akan salah. Kita jangan mau kalah sama anak kecil. Anak kecil itu dari mulai lahir sampai bisa lari itu kerjanya sehari-hari belajar. Belajar jalan, belajar berdiri, belajar bicara, belajar melakukan apa-apa. Tapi kita orang tuanya tidak belajar. Nanti kesian anaknya. Karena itu pertama nilainya cinta, yang kedua apa ibu? Ibu saja semuanya.
belajar. Ustazah di sini pengalaman sekali. Belajar tentang ilmu agama itu nggak bisa sekali ya Bu ya, harus berulang-ulang. Demikian juga parenting, belajar harus berulang-ulang. Kemudian nilai yang ketiga adalah visioner. Visioner itu memikirkan jauh ke depan. Banyak orang tua yang melakukan perannya sebagai orang tua hanya sebatas kenyamanan sesaat, keteraturan sesaat. Pengen rumahnya rapi, gak mikirin anaknya kalau mecahin barang diomelin. Tapi kalau anak orang tua yang visioner, ada kejadian anak melakukan kesalahan, maka yang di benaknya adalah apa yang bisa saya lakukan supaya anak tidak mengulang lagi aktivitas tersebut dan akan merugikan dirinya. Jadi visioner, mikirnya ke depan. Kalau anak mecahin barang, diajarin gimana membersihkannya, diajarin, dikasih tahu gimana harus berhati-hati, bukan diomelin karena barang kesayangan kita pecah. Nah itu orang tua yang visioner. Itu simple, contoh simple, tapi intinya apa yang kita kerjakan itu akan berdampak kepada anak. Kalau orang tua yang visioner akan memikirkan jauh ke depan. Nilai yang keempat tentunya adalah religius. Religius itu menunjukkan bagaimana ada yang jauh lebih besar di atas kita yang mencintai anak kita. Kita sayang sama anak kita, tapi ada yang jauh lebih besar yang mencintainya. Jadi ketika anak tahu bahwa ada Allah, ada sesuatu yang besar yang kemudian melindungi dia, maka dia akan bisa berkembang dengan lebih baik, lebih percaya diri bahwa dia akan selalu dalam lindungannya, dia tahu kemana tempat meminta, dia tahu benar dan salah. Dan yang terakhir adalah kehadiran. Nilai yang kelima adalah kehadiran. Orang tua harus selalu hadir dalam kehidupan anaknya, tidak harus dalam kehadiran fisik, tapi kehadiran mental. Artinya ketika anak mengalami permasalahan, maka yang ada di benaknya adalah orang tuanya, bukan narkoba, bukan hal-hal di luar keluarganya. Jadi ketika mereka menghadapi permasalahan, orang tuanya pertama yang muncul. Ketika melihat sesuatu yang baik, orang tuanya yang pertama muncul, bukan teman yang punya pengaruh negatif atau diajak hal-hal yang negatif. Dan itu bisa terwujud kalau orang tuanya hadir dalam kehidupan anaknya. Pak Anies orangnya sibuk, gak mungkin dia meluangkan waktu banyak untuk anaknya. Tapi bagaimana kita sebagai istri bisa menghadirkan sosok ayah dalam kehidupan anak-anak kita. Alhamdulillah kedekatan Mas Anies, Pak Anies dengan anak-anak erat sekali. Bahkan mungkin saya boleh bilang anak-anak lebih suka curhat sama ayahnya daripada sama ibunya. Kalau ibunya tuh praktikal sekali, kalau bapaknya tuh lebih mau diajak diskusi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang bisa ibu pelajari terkait dengan ibu dan anak, yang kemudian bisa menyiapkan mereka menjadi SDM yang berkualitas dan memiliki kepribadian yang baik. Dan kita tentunya menjadi orang tua itu profesi sepanjang masa. Jadi tentunya fase pertumbuhan dan perkembangan setiap anak bisa berbeda-beda. Kadang sampai ada jargon yang mengatakan kita itu menjadi ahli sebagai orang tua ketika anak kita sudah selesai menjadi anak-anak. Jadi ketika tugas kita selesai baru kita menjadi ahlinya, karena terus proses belajarnya sampai ketika tugas kita sebagai orang tua sudah selesai. Karena itu profesi sepanjang masa, maka kita terus belajar, harus menjadi pembelajar untuk membersamai anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Mungkin itu saja. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang dapat membimbing anak dan memfasilitasi mereka menjadi anak yang mampu memiliki kecakapan di masa depan, insya Allah. Dan dengan
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop life skill dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pakai pantun ya. Di Blok M banyak tas bermotif. Motifnya seperti sebuah anyaman. Mari kita bangun komunikasi positif agar anak selalu merasa nyaman. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Bahijah telah membuka jalur silaturahmi bersama ustazah-ustazah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ibu untuk tetap di atas untuk berfoto sejenak Ibu. Dan kami silakan. Dan kami silakan Ketua Fokus Ibu Anita, Ibu Dr. Farida, Ibu Erna Dharma. Terima kasih, alhamdulillah.